Pemirsa Night Call GPIB, berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Anice Jonar Parak, Pendeta Jemaat GPIB Getsemani Malang. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa kami puji dan sembah di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur bahwa sepanjang hari ini kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam persekutuan untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang membimbing dan menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang diberitakan boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang mendasari dalam perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Pemirsa Night Call GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga memberikan perspektif baru dalam pandangan para murid. Jika sebelumnya mereka merespon penyaliban dan kematian Tuhan Yesus dalam kehilangan harapan, serta kebangkitan dalam kebingungan, maka kini setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka setidaknya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka mengingat dengan baik apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan hal ini dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-8 yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka kini harus menunggu turunnya kuasa yang Tuhan akan berikan melalui Roh Kudus. Dan proses menunggu turunnya Roh Kudus ini membuat mereka berkumpul di ruang atas sebuah rumah di
Yerusalem. Pemirsa Netcall GPIB yang terkasih di dalam Yesus Kristus, besar kemungkinan rumah yang dimaksud pada bagian ayat ini sama dengan rumah yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12, yaitu rumah milik Maria, ibu dari Markus. Bahkan ada juga yang menduga rumah ini pun sama dengan rumah yang digunakan Tuhan Yesus saat melaksanakan perjamuan terakhir bersama dengan para muridnya dalam Lukas 22 ayat 12. Jika memang dugaan ini benar, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Maria, ibu dari Markus ini, merupakan pendukung Tuhan Yesus yang sudah lama mengikut Yesus. Ia rela memberikan ruang atas yang sebenarnya adalah ruang privasi bagi keluarga Yahudi yang tidak boleh dimasuki orang dari luar, kecuali telah mendapat izin dari pemilik rumah. Hal lain yang tak kalah penting adalah kehadiran ruang atas sendiri umumnya digunakan orang Yahudi untuk menandai pemilik rumah sebagai orang yang kaya. Dan di ruang atas tersebut ternyata para murid Tuhan Yesus berkumpul juga dengan beberapa perempuan yang selama ini telah mereka kenal sebagai saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Selain itu juga tampak Maria, ibu dari Tuhan Yesus, bersama saudara-saudara Yesus. Di ruang atas tersebut mereka semua dikatakan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada aktivitas rohani yang dilakukan bersama-sama. Dan disinilah kita bisa melihat hal yang menarik. Bagaimana perubahan kehidupan rohani dari para murid, para perempuan dan juga Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Dahulu para murid tidak memperhatikan dengan baik aspek rohani yang diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus berdoa di bukit, tidak ada satupun dari antara para murid yang ikut mendampingi. Sementara para perempuan yang dahulu menempatkan dirinya lebih banyak di posisi belakang dari kaum laki-laki, sekarang mereka memposisikan diri sebagai pendukung dalam pelayanan Tuhan Yesus. Budaya patriarki yang kuat menjadi pembatas bagi kehidupan rohani mereka. Sedangkan Maria, ibu Yesus, bersama-sama dengan saudara Tuhan Yesus yang dahulu tidak memahami apa yang sedang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Para murid, para perempuan, dan keluarga Tuhan Yesus kini bersatu dalam kebersamaan. Di ruang yang sama, mereka menyatu untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan suatu misi yang telah diatur oleh Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, ruang atas itu juga telah menjadi simbol kesatuan gerak rohani dari semua orang yang hadir. Pemirsa Netcall GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang ruang, kita mengetahui bahwa bagaimana pada awalnya para murid, para perempuan dan keluarga Tuhan Yesus hanya memiliki satu ruang bersama.
Namun ruang itu mereka manfaatkan dengan baik bagi persiapan misi yang akan mereka terima dari Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Mereka tidak berhenti pada satu ruang itu saja, tetapi mereka beranjak maju untuk membuka ruang-ruang baru. Seiring dengan proses pekabaran Injil yang terus-menerus bertumbuh, yang terus-menerus berkembang secara pesat. Dan ruang-ruang itu tidak hanya hadir dalam wujud bangunan gedung gereja, atau jemaat-jemaat, atau persekutuan dalam doa dan ibadah. Tetapi ruang-ruang itu juga hadir dalam perjumpaan bersama dengan budaya, struktur politik, pola ekonomi, atau juga agama-agama dan kepercayaan lain di sekitarnya. Bahkan kini, kita juga berjumpa dengan ruang baru sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ruang digital. Ruang digital ini makin booming ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Ruang digital kini menjadi ruang alternatif bagi gereja ketika ibadah dan kegiatan-kegiatan gerejawi tidak mungkin dilaksanakan seiring dengan pemberlakuan beragam pembatasan oleh pemerintah. Ruang digital kini membantu kita untuk menggapai titik-titik yang selama ini tidak mungkin dikarenakan adanya perbedaan jarak dan tempat. Dulu sukar mungkin kita bayangkan, kita yang ada di Kupang bisa mengikuti ibadah yang dilakukan di Jakarta atau Medan. Namun sekarang, ruang digital ini membantu kita mewujudkan impian kita. Perkembangan ruang ini tentu harus kita manfaatkan secara maksimal, khususnya untuk mendukung misi gereja dalam menyampaikan kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana para murid telah memanfaatkan ruang atas yang mereka tinggali dengan baik demi mempersiapkan diri menuju misi yang akan mereka lakukan, maka demikian juga dengan kita. Kita juga harus bijaksana. Kita juga harus kreatif memanfaatkan beragam ruang yang kita miliki sebagai tempat persiapan, sebagai tempat pembentukan iman dan semangat membangun tubuh Kristus melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Pemirsa Night Call GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja kita harus terbuka dan gereja kita harus terus membuka diri untuk membangun ruang-ruang baru bagi sarana penyampaian Injil yang komunikatif. Mari kita mengembangkan hidup pelayanan kita di dalam ruang-ruang baru tersebut dan gunakanlah sebagai sarana kesaksian iman kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan mari kita juga membangun ketaatan di tengah-tengah masa pandemi ini dengan terus memperhatikan, dengan terus menerapkan protokol kesehatan di tengah kehidupan kita, dalam keseharian kita, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa, ketika malam hari ini
kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk kami membangun ruang-ruang baru sebagai sarana pekabaran Injil yang komunikatif. Kami terus mengembangkan kehidupan iman kami di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kami senantiasa memohon hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat terus memampukan kami, menopang kami dan menuntun kami, agar kami dapat senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Kami boleh menjalankan beragam aktivitas kami dari pagi hingga menjelang malam ini. Ketika kami akan beristirahat, kami juga memohon kiranya Tuhan Yesus senantiasa hadir dan menyertai dalam waktu istirahat kami, memberikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi kami ketika kami menyongsong esok hari yang Tuhan juga boleh anugerahkan bagi kami. Hari di mana kami boleh terus bersyukur, hari di mana kami juga boleh terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika kami boleh menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka kami boleh terus bersyukur bahwa di sepanjang kehidupan kami Tuhan akan selalu hadir. Tuhan akan senantiasa menyatakan kuasa-Mu. Tuhan akan senantiasa menyertai kami di sepanjang aktivitas kami hari lepas hari. Dan kami juga belajar untuk dapat terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama dalam masyarakat, dalam kehidupan bangsa dan negara ini, agar kami juga dapat terus menjadi saksi Kristus. Kami dapat terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berada. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan kami senantiasa memohon Tuhan selalu hadir, menyertai dan memberkati kami. Inilah ya Tuhan, doa dan permohonan kami, ungkapan syukur hati kami. Kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekal hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pemirsa Night Call GPIB. Kiranya kita boleh senantiasa terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di
Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus